Salam sehat. Program Bangga Kencana merupakan salah satu program dari Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional yang berfokus untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas di Indonesia. Program Bangga Kencana adalah program pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana. Program Bangga Kencana ini mempunyai tujuan untuk mengendalikan kuantitas penduduk dan meningkatkan kualitas penduduk, sehingga penduduk dapat tumbuh seimbang dan berkualitas. Dalam rangka mensukseskan program Bangga Kencana ini, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Kupang telah melakukan upaya-upaya. Di antaranya adalah pembinaan ketahanan keluarga berbasis kelompok Tribina. Kelompok Tribina tersebut adalah Bina Keluarga Balita atau yang lebih dikenal dengan BKB, Bina Keluarga Remaja atau BKR, dan Bina Keluarga Lansia atau BKL. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan keluarga dalam meningkatkan kesejahteraan. Upaya lainnya adalah memfasilitasi pembentukan kampung keluarga berkualitas yang lebih dikenal dengan Kampung KB. Di Kota Kupang, baru 7 kampung keluarga berkualitas yang terbentuk dan tersebar di 6 wilayah kecamatan yang ada di Kota Kupang. 7 kampung keluarga berkualitas tersebut adalah Kampung Keluarga Berkualitas Kelurahan Lasiana, Kampung Keluarga Berkualitas Kelurahan Naimata, Kampung Keluarga Berkualitas Kelurahan Uibufu, Kampung Keluarga Berkualitas Kelurahan Naikoten 1, Kampung Keluarga Berkualitas Kelurahan Pasir Panjang, Kampung Keluarga Berkualitas Kelurahan Ala, dan Kampung Keluarga Berkualitas Kelurahan Manutapen. Saya, Francisca Johana, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Kupang, mengajak seluruh masyarakat Kota Kupang untuk mensukseskan program Bangga Kencana ini, program pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana dalam mewujudkan penduduk Kota Kupang tumbuh seimbang dan keluarga di Kota Kupang yang berkualitas. Salam Bangga Kencana. Berencana itu keren loh. Saya selaku Ketua Kampung KB Naimata, perlu Bapak Ibu ketahui, Naimata sebagai salah satu kelurahan di wilayah pemerintahan Kota Kupang di bawah Kecamatan Maulava, sejak tahun 2017 terpilih sebagai kampung percontohan dalam program BKKBN. Sebuah kampung KB. Kampung KB ini telah dicanangkan oleh Presiden Jokowi sendiri pada tahun 2016 dan targetnya pada waktu pencanangan pada tahun 2017 satu desa di setiap kecamatan adalah satu buah kampung KB percontohan. Kota Kupang, pemerintah Kota Kupang pada tahun 2017 memilih Kelurahan Naimata sebagai kampung KB. Kampung KB ini sebuah wadah pemberdayaan masyarakat dan juga sebuah pelembagaan kegiatan kerjasama pemerintah dan masyarakat
untuk membangun kesejahteraan keluarga. Dalam upaya pembangunan kesejahteraan keluarga ini, ada gerakan bersama melalui beberapa organisasi-organisasi kecil yang dibentuk dan disupport oleh Dinas BKKBS Kota Kupang. Di dalam Kampung KB sendiri, dalam strukturnya itu ada pemerintah kelurahan sebagai pelindung, kemudian ada tokoh masyarakat sebagai penasehat, lalu kemudian ada ketua saya sendiri, dan juga ada beberapa seksi-seksi. Ada 8 seksi dalam Kampung KB. Ada seksi agama ini mereka yang menggerakkan masyarakat dalam kegiatan-kegiatan rohani. Lalu kemudian ada seksi reproduksi. Seksi reproduksi ini yang sedikit ada hal-hal teknis yang terkait dengan gerakan KB. Ada upaya konseling, ada gerakan-gerakan kunjungan rumah, lalu kemudian ada upaya-upaya penyuluhan, KIY, ya, Cash Pro, kemudian ada pelayanan-pelayanan KB. Ini satu kegiatan KB ini, pelayanan KB ini itu menjadi salah satu latar belakang kenapa Sungkain dipilih. Sebelum 2017, saya sedikit refresh bahwa sebelum 2017 kegiatan partisipasi aktif KB di Kampung Sungkain ini sangat rendah. Atas dasar itu Sungkain dipilih dulu. Sungkain dipilih untuk menjadi Kampung KB percontohan. Dan sampai hari ini ternyata aktivitas giat dari masyarakat untuk mendapatkan pelayanan KB sebagai peserta KB aktif itu cukup tinggi. Dan itu sangat luar biasa. Dulu itu paling puluhan peserta KB aktif. Sampai dengan Agustus 2021, hari ini ada 500-an peserta KB aktif di Nemata. Jadi ini sebuah kerjasama pemerintah Kota Kupang lewat Dinas KBKS dengan masyarakat. Lalu kemudian ada seksi-seksi lain. Ada seksi perlindungan, yang merupakan daerah suburban antara kota dan desa. Dan juga sebuah daerah perkembangan baru. Dalam beberapa tahun terakhir tingkat pertambahan penduduk di Kelurahan Nemata itu sangat tinggi. Ada kampus, ada rumah sakit jiwa. Jadi begitu banyak orang yang datang. Lalu kemudian banyak pemukiman-pemukiman baru, ada kos-kosan. Dari sisi perlindungan di sini mereka memberikan kegiatan-kegiatan penyuluhan tentang kehidupan bersama, tentang kemasyarakatan, supaya tidak terjadi gesekan-gesekan sosial di tengah masyarakat. Ya. Lalu kemudian ada seksi ekonomi. Seksi ekonomi di Kampung KB ini sudah dilakukan beberapa kegiatan. Itu dukungan dinas, ada kegiatan-kegiatan pelatihan pembuatan abon, ada kegiatan-kegiatan peningkatan usaha ekonomi lainnya, ada berapa kali kegiatan-kegiatan pelatihan memasak, lalu kemudian menjahit, ada kegiatan-kegiatan yang lainnya. Lalu kemudian ada seksi sosial, ada kegiatan donor darah, lalu kemudian ada kunjungan-kunjungan ke keluarga-keluarga yang kurang beruntung. Lalu kemudian di Kampung KB ini dulu awalnya meliputi 6 RT, 2 RW. Tapi dalam perkembangannya melihat bahwa Kampung KB ini memberi dampak pada upaya peningkatan pelayanan KB, mendorong peserta aktif KB, lalu kemudian banyak upaya-upaya lain yang memberikan manfaat besar untuk masyarakat. Dinas KBKS bersama pemerintah kecamatan dan kelurahan mendorong supaya Kampung KB tidak hanya untuk 6 RT ini, kemudian diperluas menjangkau 21 RT. Di Nemata ini ada 21 RT dan 8 RW. Sampai hari ini sejak tahun 2019, Kampung KB bergerak di 21 RT. 21 RT dan 8 RW. Memang ada beberapa tantangan yang dirasakan atau yang dialami selama Kampung KB mulai. Masyarakat berpikir bahwa Kampung KB itu hanya berpikir tentang KB. Sehingga kalau tanya, mari sudah kita duduk bersama, kita bicara tentang hal ini, hal lain-lain, tentang KB, tentang peningkatan ekonomi. Jadi ketika berbicara tentang Kampung KB, masyarakat hanya berpikir itu pasti kondom, IUD, MOB, jadi bicara tentang pelayanan KB. Padahal dalam Kampung KB itu meliputi banyak sektor. Ada sektor ekonomi, pendidikan, kesehatan, lalu kemudian seksi sosial, dan fokus utamanya itu bagaimana
meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Sampai pada hari ini di Kampung KB, sampai pada hari ini seperti saya sebutkan sebelumnya, terdapat satu namanya rumah data. Nah, rumah data ini dalam target awalnya, dalam perencanaan awalnya itu sebagai sebuah pusat data dari Kampung KB. Jadi semua informasi dalam Kampung KB, informasi tentang demografi, penduduk, lalu kemudian informasi tentang sosial kemasyarakatan, tentang potensi-potensi, tentang problem-problem yang ada, lalu kemudian tentang kesehatan-kesehatan, tentang KB-KB, baik peserta aktif maupun yang tidak aktif lagi. Itu semua terekam dan terpampang di rumah data. Di rumah data ini ada pengelolanya. Pengelola ini yang akan menginput data, mereka mengambil data, kemudian input, lalu kemudian menganalisis dan kemudian mereka publikasi di rumah data ini. Saya sendiri selaku Ketua Kampung KB Nemata, Siprianus Damainar, saya berdomisili di RT 6 RW 02 Kelurahan Nemata. Rumah data Kampung KB Nemata ini merupakan satu-satunya rumah data percontohan di Kota Kupang. Jadi Bapak Ibu bisa datang belajar ke sini di rumah data Kampung KB Nemata. Ada di RT 03 RW 01 Kelurahan Nemata Kota Kupang. Itu terletak di Jalan Sungkain menuju Petuk. Persisnya itu di kantor Lurah Lama Nemata. Jika Bapak Ibu ingin kontak ke Kampung KB, silakan hubungi nomor yang tertera di bawah ini. Bapak Ibu perlu ketahui juga bahwa rumah data ini merupakan tempat penyajian data. Penyajian data itu ada berupa data digital, data elektronik, ada hardnya. Data hard itu yang terpublis di papan-papan informasi. Data-data ini terpublis di sini bersumber dari masyarakat sendiri berupa potensi-potensi yang ada di Nemata. Ada berupa potensi-potensi pendidikan, ekonomi, kesehatan, dan demografi. Potensi-potensi ini diambil oleh pengelola rumah data bersama tim di Kampung KB. Mereka mengambil data, mengunjungi warga, kemudian bertemu dengan tokoh-tokoh masyarakat, kemudian pemerintah kelurahan, RT RW, mengambil data-data itu, lalu kemudian data-data itu dikelola di rumah data. Ada tim pengelola di rumah data. Data yang dikelola, kemudian mereka entry, mereka bahas bersama, kemudian input lagi data itu, kemudian terpublis di sini. Publikasinya itu ada yang terpempel di papan-papan informasi di rumah data, lalu kemudian ada yang di dalam bentuk data digital. Rumah data ini merupakan pusat informasi untuk Kampung KB dan juga pusat informasi di Kelurahan Nemata. Selama ini ada begitu banyak orang yang datang ke sini, tapi mereka melihat bahwa data-data ini belum terupdate karena datangnya pada saat musim-musim pandemi. Dan jika Bapak Ibu mau belajar tentang Kelurahan Nemata, tentang Kampung KB, datanglah ke rumah data Nemata.